untuk kita semua, perkenalkan nama lengkap saya Yosefina Kesia Gonzita Bodu, NIM 0512411074, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas agama, yaitu membuat ringkasan dan menjelaskan teori-teori tentang kepemimpinan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seorang pribadi untuk mempengaruhi grup, komunitas, atau kelompok masyarakat tertentu untuk menuju suatu pencapaian berdasar visi dan misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun kenyataannya kita tahu bahwa seorang pemimpin itu terkadang tidak mampu memimpin atau hanya berpura-pura untuk bisa memimpin. Maka dari itu pada materi ini diberikan teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, Trait Theories of Leadership, yaitu suatu kepemimpinan berdasarkan personal atau kepribadian yang konsisten. Maksudnya adalah kelebihan personal seperti kepribadian individual, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan fisik menunjang yang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki kualitas personal yang berpotensi, bukan yang berpura-pura. 3 kualitas dalam diri setiap orang untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Yang pertama, keterbukaan pada suatu hal yang baru. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus bisa terbuka, seperti menerima masukan atau pengaruh dari luar. Akan tetapi, untuk menerima masukan dan pengaruh dari luar, seorang pemimpin harus bisa memfilter mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Yang kedua, konsisten atau pengendalian diri. Contohnya selalu prepare atau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersemangat. Seorang pemimpin harus bisa membawa energi baru atau positif bagi kelompoknya. Ada beberapa teori alternatif tentang kepemimpinan. Yang pertama, teori alternatif design thinking. Yang pertama, empati. Seorang pemimpin harus bisa mengumpulkan informasi terkait masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, menganalisis dan mengidentifikasi masalah tersebut. Yang ketiga, menciptakan gagasan baru agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang keempat, membuat sintetis permodelan dan implementasi. Dan yang kelima, evaluasi. Yang kedua, 5 komponen berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Seorang pemimpin harus dapat memecah data atau menyederhanakan masalah, sehingga dapat mengelompokkan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan masalah yang bisa diselesaikan belakangan. Yang kedua, mengenali pola, yaitu menggabungkan data-data terkait permasalahan tersebut. Yang ketiga, abstraksi, yaitu merumuskan masalah, memfokuskan diri pada masalah tersebut dan menghilangkan informasi-informasi yang tidak perlu. Biasanya, saat kita memecahkan suatu masalah, kita sering terhambat akan informasi-informasi yang tidak perlu. Maka dari itu diperlukan komponen berpikir abstraksi. Yang keempat, mendesain algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian. Dan yang kelima, evaluasi, membahas tentang solusi yang dipakai, apakah sudah tepat atau tidak. Dan yang ketiga, teori alternatif 4 langkah analisis wacana kritis. Yang pertama, berfokus pada ketidakberesan sosial. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus berfokus pada hal-hal yang tidak beres, seperti ketidakadilan, diskriminatif, adu domba, dan sebagainya. Yang kedua, seorang pemimpin harus dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan sosial dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa mempertimbangkan ketatanan sosial membutuhkan ketidakberesan sosial. Maksudnya adalah, terkadang dalam sebuah konflik terdapat solusi dari konflik itu sendiri. Ketika kedua belah pihak berkonflik, mereka akan berembuk untuk menemukan jalan tengah dari konflik tersebut. Akan tetapi, ketika kedua belah pihak tidak terjadi konflik, mereka akan tetap mempertahankan bahwa masing-masing dari mereka adalah benar dan tidak sadar diri bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekurangan. Dan yang keempat,
Pemimpin harus dapat mengidentifikasi cara mengatasi hambatan-hambatan dari permasalahan tersebut. Walaupun teori kepemimpinan psikologi sosial sudah sangat membantu untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal, tetapi harus diimbangi dengan kepemimpinan psikologi rohani. Seperti seorang pemimpin harus memiliki kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya harus berwibawa, tetapi juga bisa menjadi pembawa damai bagi kelompoknya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Allah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kepemimpinan Yesus menurut Injil Markus bab 10 ayat 43 sampai 45 berfokus pada pelayanan dan kerendahan hati. Yesus menekankan bahwa di dalam kerajaan Allah, mereka yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan, dan yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi hamba bagi semua. Kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan atau kehormatan, tetapi tentang mengabdi pada orang lain. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.